Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin. Kenapa? Karena di video yang kemarin menuai beberapa pro dan kontra. Sehingga di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu yang saya maksud dengan perselingkuhan yang terjadi karena faktor hilaf. Mohon disimak baik-baik ya, supaya di antara kalian tidak ada lagi yang salah paham dengan apa yang saya maksud perselingkuhan yang terjadi karena faktor hilaf. Oke, ada yang tidak sependapat dengan pendapat saya bahwa perselingkuhan bisa terjadi karena faktor hilaf, tetapi perselingkuhan terjadi karena adanya niat. Jika kita berbicara soal niat, tentunya setiap orang menikah itu niatnya ingin beribadah, ingin menjalankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Tentunya tidak ada orang yang berniat berumah tangga untuk berselingkuh. Terus kenapa kok selingkuh itu bisa terjadi kalau tidak ada niat dari orang tersebut? Perselingkuhan itu terjadi umumnya tidak begitu saja terjadi. Ada prosesnya. Logikanya begini ya. Misalnya, kita bekerja di suatu tempat apapun itu. Kemudian secara tidak sengaja kita dipertemukan kembali di tempat tersebut dengan seorang mantan. Apa iya langsung terpikir di pikiran kita ketika melihatnya, ada mantan tuh, selingkuh sama dia? Saya rasa enggak ya. Kalaupun ada orang yang berpikiran seperti itu, kan belum tentu itu si mantan mau diajak selingkuh. Terus kenapa kok bisa terjadi? Awal mula ketika bertemu bertegur sapa, kemudian lanjut bercerita, kemudian tukeran nomor WA, lanjut teleponan lah, chatan lah, segala macam. Kemudian makan bareng, jalan bareng, segala sesuatu dilakukan secara bersama. Lama-lama itu timbul itu yang namanya rasa nyaman, rasa cinta, rasa ingin memiliki, rasa yang semestinya tidak boleh ada di antara mereka. Kalau anak-anak zaman sekarang bilang namanya CLBK, cinta lama bersemi kembali. Itu yang saya maksudkan dengan perselingkuhan yang terjadi karena faktor hilaf. Karena mungkin mereka lupa kalau mereka sama-sama sudah berkeluarga, kalau itu semua tidak boleh mereka lakukan. Karena terlalu terbuai sama yang namanya cinta, akhirnya mereka melupakan segalanya dan menghalalkan segala cara supaya mereka bisa bersama. Itu makanya dalam ajaran Islam melarang seorang lelaki dan seorang perempuan yang bukan muhrim berhubungan terlalu dekat, meski dalihnya hanya seorang teman, karena ditakutkan itu terjadi itu yang namanya rasa. Itu yang saya maksudkan dengan perselingkuhan yang terjadi karena faktor hilaf, karena tidak direncanakan sama sekali dari awal. Atau begini, ada sebuah kata-kata ya, mungkin kalian yang seumuran saya atau di atas saya pernah mendengar kata-kata ini. Kejahatan terjadi bukan karena niat pelaku, tapi terjadi karena adanya sebuah kesempatan. Sama dalam kasus perselingkuhan juga seperti itu. Oke, pendapat kedua mengatakan tidak ada pembenaran terhadap perselingkuhan. Saya setuju. Kenapa? Yang namanya selingkuh itu salah. Apapun itu alasannya, selingkuh itu tidak dibenarkan. Mau itu si istrinya sudah tidak cantik lagi, mau itu si istrinya sudah tidak bisa melayani suaminya lagi,
mau itu si istrinya tidak bisa memberikan dia keturunan. Selingkuh tetap tidak dibenarkan. Jika seorang suami sudah merasa tidak mencintai istrinya lagi, sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangganya lagi, sudah tidak bisa memperbaikinya lagi, pulangkan istrimu kepada kedua orang tuanya. Karena apa? Ketika kamu meminta restu untuk menikahinya dulu kepada kedua orang tuanya, itu dengan cara baik. Jadi ketika kamu ingin mengakhirinya pun harus dengan cara baik. Saya yakin mereka akan mengerti, asal alasanmu kuat dan masuk akal. Jangan sakiti hatinya, jangan duakan cintanya, kecuali kalau si istri ridho cintanya diduakan. Itu pun alasannya dengan berpoligami, bukan dengan berselingkuh. Lalu pendapat ketiga mengatakan tidak ada kata maaf untuk orang yang berselingkuh. Saya kurang setuju. Kenapa? Setiap orang berhak yang namanya diberi kesempatan kedua. Tapi hanya kesempatan kedua. Tidak ada kesempatan ketiga, keempat, kelima, apalagi seterusnya. Ketika seseorang berbuat salah, dia mengakui kesalahannya, sungguh-sungguh ingin memperbaiki dirinya, lalu kita maafkan. Tetapi kemudian dia mengulangi kesalahannya lagi, sudah tinggalkan. Karena orang seperti itu tidak bisa dipegang ucapannya. Sekalinya ia ingkar janji, selamanya juga ia akan seperti itu. Jika kita berbicara soal maaf memaafkan, saya pernah mendengar sebuah kisah. Orang yang semasa hidupnya tak pernah melakukan kebaikan. Segala macam larangan Allah ia perbuat. Tak pernah sekalipun ia menjalankan perintah Allah. Hidupnya hanya menumpuk-numpuk dosa. Lalu apa? Di penghujung usianya, di hari tuanya, ia bertobat kepada Allah, memohon ampun, berjanji ingin memperbaiki dirinya, bertobat secara sungguh-sungguh kepada Allah. Lalu apa yang terjadi? Dia meninggal dengan keadaan husnul khotimah, dalam keadaan sujud kepada Allah. Kalian tahu kan itu apa artinya? Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Lalu siapa kita? Kita hanya segumpal daging yang kemudian diberikan nyawa. Tidak seharusnya kita melebihi Allah. Mudah-mudahan kalian mengerti ya dengan apa yang saya jelaskan. Karena di sini saya tidak berbicara berdasarkan hukum, karena saya bukan ahli hukum. Saya juga tidak berbicara berdasarkan hadis, karena saya bukan seorang ustazah. Saya di sini berbicara berdasarkan pendapat dan apa yang saya yakini. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, ya alhamdulillah. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa, karena saya selalu menghargai itu yang namanya pendapat orang lain. Tapi jangan karena kalian tidak sependapat dengan saya, ketika mendengar saya berkata bahwa perselingkuhan bisa terjadi karena faktor hilaf, lantas kalian mau berselingkuh terus nanti kalau ketahuan bilang hilaf. Itu sih hanya pemikiran orang-orang yang pikirannya pendek, selalu menilai segala sesuatu dari segi negatif. Jika kalian orang bijak, ketika kalian mendengar sesuatu, kalian akan mencerna dengan baik apa itu maksud yang diucapkan orang tersebut. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mohon maaf bila
ada kata-kata saya yang kurang berkenan karena saya bukan ahlinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.